Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Kemambang Dikali Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film berjudul Wrath of the Titan yang menjadi kelanjutan dari film Clash of the Titan. Jadi di film keduanya ini menceritakan tentang Perseus yang harus menyelamatkan bumi dari kehancuran akibat perselisihan antara Titan dan Dewa. Bahkan Dewa Zeus pun tak mampu menghentikan bencana ini. Lalu, apakah Perseus berhasil menyelamatkan Baramundi? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Satu dekade setelah melawan Kraken di film sebelumnya, Perseus kini mengikuti jejak ayah angkatnya menjadi nelayan Baramundi. Bahkan ia juga sudah memiliki putra bernama Helios yang berusia 10 tahun. Sedangkan istrinya yaitu Io sudah meninggal akibat penyakit. Or the other gods, when fate took his wife. Pada suatu malam, Zeus mengunjungi putunya yang sedang turu. Tapi ternyata kedatangan Zeus ke sini karena ia ingin meminta tolong kepada Perseus. Zeus mengatakan kalau bencana akan datang yang bisa menghancurkan para dewa dan juga manusia. Ditambah lagi, kini banyak manusia yang sudah tidak berdoa kepada dewa, sehingga membuat kekuatan para dewa berkurang dan dinding Tartarus yang menahan ayah dari ketiga dewa yaitu Titan bernama Kronos mulai pudar. Dan jika Kronos bebas, maka ia akan menghancurkan dunia. Maka dari itu, para dewa membutuhkan anak-anaknya untuk bergabung dan mencegah bencana itu terjadi. Namun, Perseus terlihat tidak tertarik dan tak ingin terlibat dalam masalah itu. Alhasil, Zeus pun pergi karena menghargai keputusan anaknya. Singkat cerita, saat Perseus bobo, ia bermimpi tentang peperangan besar. Tapi kali ini melibatkan manusia vs tangan batu yang amat besar. Di situ Perseus juga melihat Helios yang hampir saja kegeprek tangan raksasa tersebut. Perseus pun langsung lari memeluknya sebelum akhirnya Perseus terbangun dari tidurnya. Di sisi lain, Zeus dan putranya yang bernama Dewa Ares atau Dewa Perang pergi ke Underworld. Di sana, ia juga bertemu dengan Dewa Poseidon yang sedang mencari kijing. Ares. Let's go then. Kedatangan mereka ke sini adalah untuk mengajak Dewa Hades bersatu dan memperkuat benteng Tartarus, sehingga mencegah bangkitnya Sang Kronos, karena kekuatan mereka kini semakin lemah. Namun setelah bertemu, Dewa Hades menolak. Apalagi mengingat dulu Zeus mengurungnya di Underworld, sedangkan dewa-dewa lain malah enak-enak tinggal di Olympus. Alhasil, Hades yang masih memiliki dendam pun mengerahkan pasukan iblisnya untuk menyerang Zeus dan Poseidon. Dalam serangan itu, Poseidon terkena serangan secara fatal. Melihat hal itu, Zeus pun langsung menolong Poseidon. Namun siapa sangka, Dewa Ares malah mengeluarkan senjatanya dan memukul Zeus beberapa kali. Hal ini karena Ares iri melihat Zeus yang lebih peduli ke Perseus dibandingkan dirinya. Setelah itu, Ares juga mengambil senjata petir Zeus dan bergabung dengan Hades. Jatuhnya Zeus dan Poseidon tentunya membuat dinding Tartarus sedikit demi sedikit runtuh dan melepaskan monster berupa Chimera. Sementara itu, Perseus yang sedang mencari Baramundi melihat Chimera terbang ke desanya dan membuat kegaduhan di sana. Melihat Chimera yang sangat ganas, Perseus pun langsung membongkar pedang dan baju besinya yang sebelumnya ia kubur. Perseus lalu lari untuk melindungi Helios dan menyuruhnya agar kabur bersama warga lain. Sedang Perseus pasang badan untuk melawan Chimera.
Tentunya tak mudah untuk melawan Chimera karena makhluk itu memiliki dua kepala, bisa menyemburkan api dari mulutnya, dan memiliki ekor yang seperti ular. Sampai akhirnya, Perseus melilitkan rantai ke tubuh Chimera dan menariknya dengan erat. Lalu saat Chimera hendak menyemburkan apinya, Perseus langsung melepaskan rantainya sehingga semburan api itu membakar tubuh Chimera sendiri. Setelah kematian Chimera, Perseus mengajak Helios ke kuil Olympus untuk berdoa ke Zeus. Namun kuil itu sudah hancur berantakan akibat serangan ormas Yunani. Saat keduanya mulai berdoa pada Zeus, yang muncul bukanlah Zeus, melainkan Poseidon yang terluka parah. Poseidon lalu memberitahu Perseus tentang pengkhianatan Ares dan Hades yang menangkap Zeus. Jadi Poseidon pun meminta Perseus untuk membebaskan Zeus serta menghentikan upaya Ares dan Hades yang ingin melepaskan Kronos. Namun Perseus tidak begitu yakin dengan kemampuannya karena ia hanyalah manusia setengah dewa. Alhasil, Poseidon pun menyuruh Perseus mencari demigod lain untuk diajak kerjasama. Dan satu-satunya yang ia tahu adalah putra Poseidon itu sendiri yang bernama Agenor. Saat ini, Agenor sedang berada di tempat Ratu Andromeda dan Poseidon meminta mereka untuk pergi ke Velen One. Poseidon juga menyerahkan trisulanya ke Perseus sebelum akhirnya ia hancur menjadi debu. Di sisi lain, Ares dan Hades merantai Zeus di dekat dinding Tartarus. Dengan begitu, dinding Tartarus akan menyerap kekuatan Zeus untuk melepaskan Kronos. Hal ini dilakukan mereka karena Kronos sudah janji kepada Ares dan Hades. Jika mereka berhasil membebaskannya, maka Kronos akan memberikan keabadian pada Ares dan Hades. Zeus pun memberitahu kalau itu semuanya bohong dan itu hanyalah trik Kronos agar dibebaskan. Namun Ares dan Hades yang dibutakan oleh kerakusan tak mau mendengarkan perkataan Zeus karena Zeus suka nyepam komentar. Sementara itu, Perseus akhirnya memutuskan untuk turun tangan lagi untuk mencegah bencana ini. Perseus juga menitipkan putranya ke tetangganya yang bernama Clea. Setelah itu, Perseus dijemput oleh Pegasus hitamnya dan terbang menuju ke kamp pasukan Ratu Andromeda yang sedang waspada akan serangan Chimera. Sesampainya di camp, Perseus langsung disambut oleh Ratu Andromeda yang kini wajahnya berubah. Di sana, Andromeda lalu cerita tentang serangan para Chimera yang menewaskan ratusan prajuritnya. Jadi Andromeda pun berencana untuk berdoa ke dewa perang yaitu Dewa Ares. Namun Perseus mengingatkan Andromeda kalau mereka harus berhenti berdoa kepada Dewa Ares karena sekarang Ares adalah musuh mereka. Jadi Perseus pun menceritakan semuanya dan tujuan utama kedatangannya ke sini adalah untuk menemui Agenor. Andromeda lalu membawa Perseus ke Agenor yang saat ini dipenjara karena berusaha mencuri permata milik Andromeda. Setelah Perseus menjelaskan situasi yang sedang terjadi, Agenor menolak untuk membantu karena sebelumnya para dewa sudah melantarkannya. Tapi setelah Perseus membujuknya, Agenor pun akhirnya nurut, asalkan beberapa permintaannya dipenuhi, seperti meminta emas dan juga sebuah kapal untuk imbalannya. Karena tak ada pilihan lain, Andromeda pun menyetujui permintaan tersebut. Sebelum berangkat berpetualang ke Velen One, Andromeda meminta tangan kanannya untuk mencari Rebon. Setelah itu Andromeda, Agenor, Perseus, dan prajurit Argos mulai berangkat menggunakan kapal baru Agenor menuju ke Velen One yang merupakan dewa Hephaestus. Hephaestus itu sendiri adalah dewa yang membuatkan senjata-senjata milik Zeus, Poseidon, serta Hades. Dan jika ketiga senjata itu disatukan, maka akan terbentuk tombak trium yang bisa mengalahkan Kronos. Sedangkan Hephaestus itu sendiri tinggal di Pulau Kyle, sebuah pulau yang tak pernah diketahui keberadaannya. Namun, Agenor mengaku tahu di mana Pulau Kyle, asalkan Perseus memberinya trisula milik Poseidon.
Setelah trisula itu diberikan ke Agenor, putra Poseidon itu lalu menancapkan trisula itu di kapal sehingga kapal itu pun menuntun mereka ke pulau tersebut. Tak lama kemudian mereka sampai di Pulau Kyle, di mana pulau itu dipenuhi dengan jebakan tersembunyi. Jadi mereka pun berjalan-jalan dengan hati-hati. Tapi tetap saja Agenor terkena jebakan dan terbawa ke tengah hutan. Lalu saat Perseus mencoba untuk mengejarnya, tiba-tiba sebatang gedebok terlempar ke arahnya. Ternyata itu ulah dari Siklop Midland yang merupakan monster permata satu, dan di dalam hutan itu terdapat 3 Siklop. Jadi Andromeda pun serta prajuritnya langsung bersembunyi. Sedang Perseus melawan salah satu Siklop. Saat salah satu Siklop hampir menemukan Andromeda, terdengar suara teriakan dari Siklop lain yang diserang oleh Perseus. Siklop lain pun mencoba untuk menyerang balik Perseus, tapi Siklop ketiga muncul untuk menghentikannya karena melihat trisula di tangan Perseus dan menyadari kalau Perseus adalah utusan dewa. Jadi para Siklop pun berlutut di hadapan Perseus untuk memberikan hormat. Di tempat lain, Ares yang masih kesal dengan ayahnya kemudian beberapa kali memukuli Zeus. Namun Hades menghentikannya karena jika Zeus tumbang, maka tak ada energi lagi untuk diserap oleh Kronos. You've already won. Di samping itu, para Siklop kemudian mengantar Perseus dan rombongan menuju ke tempat persembunyian Hephaestus. Sesampainya di tempat Hephaestus, mereka menyadari kalau Hephaestus itu linglung. Tapi meskipun begitu, ia masih mengenali Perseus dan cerita epiknya saat mengalahkan Kraken. Poseidon dead. Perseus kemudian menceritakan tentang bencana yang akan mereka alami jika Kronos lepas. Jadi ia meminta bantuan ke Hephaestus. Namun Hephaestus mengungkapkan kalau ia tak bisa membantu sebab kini ia tak lagi punya kekuatan ilahi sejak Zeus mengambilnya dan membuangnya ke alam manusia. Andromeda pun mencoba merayunya sambil memohon bantuannya. Dan upayanya itu pun cukup berhasil, karena itu membuat Hephaestus berubah pikiran setelah melihat kelembutan Andromeda yang mengingatkannya kepada istrinya yaitu Aphrodite. Hephaestus lalu membeberkan kalau ia merupakan orang yang merancang dinding Tartarus, sehingga ia tahu tentang jalan rahasia yang akan mereka gunakan untuk mencapai Tartarus. Tapi untuk mencapai jantung Tartarus, mereka harus melewati labirin terlebih dahulu. From the outside to get out when the work was Tartarus. Tak menunggu lama, Perseus dan yang lainnya pun memulai perjalanan ke sana. Lalu, setelah cukup lama mereka berjalan mengikuti peta Hephaestus, mereka akhirnya sampai di bangunan besar yang merupakan pintu masuk menuju labirin. Dan saat mereka hendak masuk ke dalam pintu labirin, Ares tiba-tiba turun dari langit dan langsung melakukan serangan pada rombongan. Jadi Perseus pun ikut turun tangan untuk melawan Ares, sedang Hephaestus berusaha membuka pintu labirin. Tetapi saat pintu itu berhasil terbuka, tiba-tiba pintu itu kembali menutup. Dengan cepat Hephaestus pun menggunakan tongkatnya untuk mengganjal pintu itu dan lanjut untuk bergabung melawan Dewa Ares. Namun kakek tua itu dengan mudah dijatuhkan karena encok. Sementara itu, tongkat Hephaestus tak mampu lagi menahan beban pintu dan akhirnya patah. Alhasil mau tak mau Andromeda, Agenor, dan Perseus pun bergegas masuk ke dalam labirin sebelum pintunya tertutup. Sedangkan sisa prajurit dan Hephaestus tewas di tangan Ares. Di dalam labirin, ketiganya mulai menjelajahi labirin menggunakan peta yang ditinggalkan oleh Hephaestus.
Namun, ruangan labirin itu membuat mereka mulai berhalusinasi, seperti Perseus yang terus mendengar suara yang memanggil namanya dan putranya. Lalu Andromeda juga seperti melihat prajuritnya yang berlarian. Meskipun mereka mengikuti peta tersebut, tetapi mereka tetap saja tak menemukan jalan keluarnya. Jadi, Agenor pun memutuskan untuk tak menggunakan peta itu dan memilih mengikuti naluri navigasinya yang ia dapat dari sang ayah. Tapi di waktu yang sama, semua dinding labirin mulai bergerak sehingga membuat mereka ketakutan dan panik. Tak hanya itu saja, batu yang mereka pijak juga tiba-tiba jatuh cukup dalam sampai akhirnya menjebak mereka di antara dua dinding yang mulai menghempit mereka. Alhasil, Perseus dan Agenor pun sebisa mungkin menggunakan kekuatan mereka untuk menahan dinding tersebut, sedang Andromeda mencoba untuk keluar yang kemudian disusul oleh Agenor. Tetapi saat giliran Perseus mau keluar dari hempitan itu, lantai yang dipijaknya roboh sehingga menjatuhkan Perseus ke lantai bawah. Di lantai bawah itu, Perseus lalu melihat Helios yang mendekatinya. Namun Perseus tahu kalau itu bukanlah Helios yang asli. Sampai akhirnya muncullah Minotaur dari belakang dan mencoba menusuk Perseus menggunakan tanduknya. Seketika terjadilah duel sengit antara Perseus dan makhluk berkepala banteng. Dalam upayanya itu, Perseus membeli Sheikh Herbert dan berhasil mendorong Minotaur ke dinding sehingga tanduknya tertancap di dinding. Perseus pun mengambil kesempatan ini untuk memukulinya beberapa kali hingga tanduk Minotaur pun patah. Lalu saat Perseus mau membunuhnya, makhluk itu mengeluarkan suara memelas mirip Helios untuk meminta belas kasihan. Tetapi Perseus tak mempedulikannya dan langsung membunuhnya. Dikarenakan Minotaur yang merupakan penjaga labirin sudah mati, alhasil labirin itu pun mulai bergerak dan membuka jalan yang jelas untuk Perseus. Kemudian saat Perseus menyusuri jalan di depannya, ia kembali bertemu dengan Andromeda dan Agenor. Di saat itu juga mereka melihat jelas pusat Tartarus. Di samping itu, Zeus minta maaf ke Hades karena dulu sudah mengusirnya ke Underworld dan mengaku sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh Hades sekarang. Mendengar hal ini, Hades pun mulai berubah pikiran dan hendak melepaskan Zeus. Namun Ares muncul dan langsung menyerang Hades. Hades pun tak tinggal diam saja, ia segera bangkit dan menyerang balik Ares. Keduanya gelut-gelutan sampai terjatuh dari tebing yang cukup tinggi. Bersamaan dengan itu, Perseus, Andromeda, dan Agenor tiba. Tak menunggu lama, Perseus pun langsung menggunakan Trisula Poseidon untuk melepaskan Zeus. Sedang Ares bangkit lagi untuk menghentikan mereka. Tapi sayangnya Andromeda dan Agenor masih tak cukup kuat untuk melawan Ares. Sampai akhirnya Ares terjatuh saat diserang kembali oleh Hades. Lalu saat Perseus berhasil membebaskan Zeus, Ares langsung merebut senjata Hades dan melemparkannya ke Zeus hingga mengenai punggungnya. Jadi Zeus pun langsung menggunakan senjata Hades dan menyatukannya dengan senjata milik Poseidon sehingga membuat Perseus, Andromeda, Agenor, dan juga Zeus berteleportasi ke camp Andromeda. Melihat hal itu, Ares pun marah dan menusuk Hades. Bersamaan dengan itu, Kronos yang sudah cukup menyerap energi dari Zeus kemudian bangkit. Di sisi lain, Zeus terkujur lemas dan tak memiliki tenaga untuk melawan balik Kronos yang kini sudah bebas. Zeus lalu memberitahu Perseus kalau Ares memiliki senjata petirnya, jadi mereka harus mencurinya dan membuat tombak yang hanya bisa digunakan oleh Perseus. Jadi Perseus dan yang lainnya pun mulai membuat rencana, di mana Agenor, Andromeda, dan pasukannya akan menahan Kronos. Sementara Perseus merebut petir itu dari dewa Ares. Perseus lalu berdoa ke Ares agar menemuinya di kuil. Tak lama kemudian, pintu Underworld pun meledak dan bola api mulai berjatuhan di seluruh area. Disusul dengan munculnya semua jenis monster. Para prajurit yang bertarung pun mulai bersiap dengan melumuri badan mereka dengan dut kali, karena lawan mereka adalah batu raksasa berlumuran lava. Seketika peperangan pun terjadi. Meskipun para manusia bertarung menggunakan semua jenis senjata dan strategi, namun banyak dari mereka yang gugur.
Selang tak lama, Hades muncul di medan perang untuk menemui Zeus. Kedatangannya itu ternyata ingin meminta maaf ke Zeus dan memberi Zeus sedikit kekuatannya. Hal ini membuat Zeus lebih mendingan. Jadi Zeus dan Hades pun langsung keluar dan bergabung dengan para prajurit untuk bertarung melawan monster-monster iblis. Di tempat lain, Perseus tiba di kuil menggunakan Pegasus hitamnya. Tapi di sana ia malah melihat Ares yang sudah membawa Helios. Hal ini pun membuat Perseus tambah marah dan seketika duel sengit antara dua saudara itu pun terjadi. Namun, karena Perseus hanya demigod, Ares pun mampu menjatuhkannya dengan mudah. Lalu, detik-detik saat Ares hendak membunuh Perseus, Helios maju menggunakan pedang ayahnya sehingga mengalihkan perhatian Ares. Alhasil, Perseus pun menggunakan kesempatan ini untuk melompat ke arah Ares dari belakang dan mencuri petirnya. Perseus lalu langsung menikam Ares menggunakan senjata itu hingga akhirnya pun terbunuh. Perseus kemudian lanjut menyatukan ketiga senjata itu sehingga menciptakan tombak Triumph. Sementara itu, Kronos mulai muncul di permukaan dan siap mengamuk ke medan perang. Sementara Hades dan Zeus fokus untuk melawan ayahnya itu. Akan tetapi kekuatan mereka lemah-lemah dan tak bisa berbuat banyak, sehingga membuat Kronos lebih fokus menghancurkan area sekitar dengan menyemburkan lava di mana-mana. Selang tak lama, Perseus tiba menggunakan Pegasusnya. Tapi karena banyak lava di mana-mana, jadi Perseus kesulitan untuk menyerang Kronos secara dekat. Alhasil, Hades dan Zeus pun menyatukan kekuatannya untuk menyerang Kronos sehingga memberi kesempatan Perseus untuk mendekati Kronos. Kronos pun tak tinggal diam saja. Ia menghantam tanah hingga menciptakan gelombang kuat ke arah Hades dan Zeus. Sedang Perseus terbang masuk ke dalam mulut Kronos dan menusukkan tombaknya ke dalam tubuhnya. Rencananya itu pun berhasil, sehingga membuat Kronos meledak selebeu dan menjadi debu. Melihat keberhasilan Perseus, para prajurit pun bersorak merayakan kemenangan mereka. Sementara Perseus juga berhasil kembali secara hidup-hidup. Perseus lalu menemui Zeus, di mana Zeus ini mengatakan kalau sekarang era para dewa sudah berakhir. Zeus kemudian berterima kasih kepada Perseus atas perjuangannya, dan karena Zeus sudah terlalu lemah, ia pun akhirnya meninggal di pelukan putranya itu. Sedang Hades juga mengaku kalau ia kehabisan kekuatannya. Jadi ia pun memilih menjadi manusia biasa dan mengambil kehidupan barunya. Setelah kejadian itu, para prajurit mulai mengobati luka-luka mereka. Agenor juga mencoba mendekati Helios karena ia ingin menjadi paman yang baik. Lalu saat Perseus memiliki waktu berdua dengan putranya, Helios mengaku melihat peperangan yang mengerikan itu dan berpikir kalau ia akan menjadi nelayan saja agar mancing tiap hari dan tidak beresiko besar. Tapi meskipun begitu, Perseus ingin Helios mewarisi pedangnya itu dan menjadi prajurit. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Wrath of the Titan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.